Don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Now that I'm without you. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggraini Raja Guguk dari kelas 10-3 SMA Negeri 3 Tarutung. Sekarang saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang lembaga jasa keuangan, bank, OJK, dan lembaga jasa keuangan bukan bank. Selamat menyaksikan! Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu lembaga jasa keuangan. Di sini, daftar isi yang sudah saya paparkan di dalam materi saya adalah pengertian, fungsi, dan jenis lembaga jasa keuangan, bank, produk perbankan dan jasa-jasanya, otoritas jasa keuangan, lalu lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan namanya, lembaga jasa keuangan adalah lembaga atau badan yang berada atau bergerak di bidang menyediakan jasa keuangan atau segala kegiatannya berhubungan dengan keuangan. Lembaga ini menyediakan jasa kepada nasabah lewat cara menghimpun dana, kemudian menyalurkannya sebagai pendanaan bagi yang membutuhkan. Nah, fungsi lembaga jasa keuangan ada 4. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk. Produk yang dimaksud baik berupa barang maupun jasa, melalui uang dan instrumen kredit. Jadi dalam melakukan fungsi ini, lembaga jasa keuangan akan menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan uang tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan informasi keuangan. Sebagai pihak ahli, lembaga jasa keuangan bertugas melakukan analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan nasabah. Maka dari itu, lembaga jasa keuangan wajib menyebarkan informasi serta kegiatan yang bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi para nasabahnya. Yang ketiga, memberikan jaminan bagi para nasabah. Tentunya, segala kegiatan lembaga jasa keuangan akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu aturannya yaitu memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar merasa mereka aman dan percaya bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara utuh, kemudian akan dikembalikan saat jatuh temponya tiba, misalnya untuk tabungan deposito. Yang keempat yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas. Artinya, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyediakan uang cash dalam waktu yang tepat bagi masyarakat saat dibutuhkan. Fungsi inilah yang membuat masyarakat tidak perlu risau jika terjadi krisis uang tunai. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari bank. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Jadi, pada dasarnya, bank adalah tempat untuk melakukan transaksi keuangan meliputi penyimpanan uang, pemberi pinjaman uang atau penyalur kredit, transaksi pembayaran, serta sebagai perantara dalam transaksi keuangan tersebut. Nah, bank dibagi berdasarkan kegiatannya, yaitu yang pertama ada bank sentral. Lembaga jasa keuangan perbankan yang satu ini merupakan pusat dari semua bank. Tugas bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai mata uang negara dan juga mengawasi bank-bank lainnya. Yang kedua ada bank umum. Bertugas menghimpun dana, memberikan pinjaman, memberikan jasa pengiriman uang seperti transfer dan lain-lain kepada masyarakat. Yang ketiga ada bank syariah. Hampir sama dengan bank umum, lembaga jasa keuangan perbankan yang satu ini berdasarkan ekonomi syariah atau sesuai dengan prinsip syariah dalam agama Islam atau prinsip hukum Islam. Yang keempat, bank perkreditan rakyat. Memberikan jasa untuk memiliki tabungan yang berjangka seperti deposito dan juga memberikan pinjaman, namun tidak seperti bank umum yang dapat transfer atau debit dan lain-lain.
Lalu, bank berdasarkan badan hukum. Yang pertama, bank berbentuk PT atau perseroan terbatas. Merupakan bank yang berdiri berdasarkan perjanjian di mana pembagian kepemilikannya berdasarkan kepemilikan saham. Biasanya bank bentuk PT dimiliki oleh banyak orang. Yang kedua, bank berbentuk firma. Kalau bank berbentuk PT dimiliki banyak orang, maka berbeda dengan firma yang biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, bank berbentuk perusahaan perorangan. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Yang keempat, bank berbentuk koperasi. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Lanjut, bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank pemerintah. Contohnya, Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua, bank swasta. Contohnya, Bank Mega dan Bank Niaga. Yang ketiga yaitu bank campuran, contohnya Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Yang keempat, bank pemerintah daerah, bank yang hanya ada di daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi, misalnya Bank DKI. Lanjut, produk perbankan. Ada 2 produk perbankan yang saya masukkan ke dalam materi saya. Yang pertama, yaitu kredit pasif. Produk perbankan kredit pasif yaitu dana dari masyarakat ke bank. Yang termasuk kredit pasif adalah giro atau semua dana dari nasabah bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, tabungan berjangka atau deposito, sertifikat deposito, tabungan, deposit on call, dan deposit automatic rollover. Yang kedua, ada kredit aktif. Produk perbankan kredit aktif secara sederhana dapat kita katakan dana dari bank ke masyarakat. Contohnya, kredit rekening, kredit reimburse, kredit accept, kredit dokumenter, dan jaminan surat-surat berharga. Jasa-jasa perbankan ada banyak. Nah, saya akan membacakan satu-satu dari yang sudah saya masukkan ke dalam materi saya. Yang pertama ada jual beli valuta asing, yaitu untuk membeli mata uang asing. Yang kedua jasa penyimpanan, yaitu jasa menyimpan tabungan atau uang kita. Transfer uang, yaitu mengirimkan atau mentransfer uang baik ke sesama nasabah bank yang sama maupun nasabah dari bank yang berbeda. Pemberian jaminan, yaitu bank sebagai penjamin kita sebagai nasabah bisa membeli suatu barang. Kemudian ada kartu kredit, yaitu bank memberikan jasa kepada nasabahnya untuk meminjam ke bank dengan limit tertentu. Lalu ada cek perjalanan, yaitu membawa uang dalam bentuk cek. Inkaso, misalnya kita sebagai nasabah punya hutang kepada orang lain, bank bisa menagih utangnya kepada orang tersebut. Lalu ada ATM. Mesin ATM yang sering kita temui bisa untuk mengambil uang, setor tunai, transfer, dan lain-lain. Lalu ada kartu debit. Agak mirip dengan giro yang intinya untuk alat bayar dari tabungan atau simpanan kita. Lalu saya akan melanjut dengan materi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pengertiannya sendiri, OJK adalah lembaga milik negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Jadi, OJK berhubungan erat dengan lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Namun, OJK bersifat netral dan tidak memihak. OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana pada undang-undang tersebut OJK disebut sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain.
OJK dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip atau asas tata kelola yang mencakup independensi, transparansi, akuntabilitas, sinergi, profesionalisme, dan kewajaran, di mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada 3 misi OJK, yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk memberi izin dan mencabut izin suatu lembaga jasa keuangan atau layanan bank di Indonesia. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi kondisi kesehatan bank, aspek-aspek manajemen bank, termasuk mencegah terjadinya kejahatan atau terorisme perbankan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu lembaga jasa keuangan bukan bank. Lembaga jasa keuangan bukan bank memiliki fungsi yang sama dengan bank, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal, serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Lembaga jasa keuangan bukan bank didirikan atas surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 7 Desember 1970 tentang lembaga keuangan, yang telah diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 September 1982 tentang perubahan dan tambahan surat keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Januari 1972. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis lembaga jasa keuangan bukan bank yang saya masukkan kepada materi saya. Yang pertama, ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian. Perusahaan asuransi memiliki tugas untuk mengumpulkan dana lewat premi asuransi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan peserta asuransi. Beberapa produk asuransi yang sering ditawarkan adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, maupun asuransi harta benda. Yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun bertugas untuk mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja. Perusahaan ini akan memberikan uang yang telah dikelolanya kepada orang yang telah pensiun setiap bulannya. Perusahaan dana pensiun menyediakan dua jenis dana pensiun yang disalurkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang ketiga, ada pegadaian. Perusahaan ini dapat memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Artinya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas perhiasan hingga sertifikat kepemilikan kendaraan. Yang keempat, ada koperasi simpan pinjam. Cara kerja koperasi hampir mirip seperti bank, namun skalanya lebih kecil. Koperasi mengumpulkan dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota dan juga non-anggota. Bunga koperasi umumnya lebih besar dibandingkan bunga bank dan pegadaian. Kelebihan koperasi adalah adanya layanan pinjaman yang hanya diberikan kepada anggota dan setiap anggota akan menerima sisa hasil usaha yang berasal dari keuntungan koperasi. Yang kelima, ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan leasing atau perusahaan multifinance, yaitu perusahaan yang menawarkan pembayaran secara kredit untuk barang-barang tertentu. Cara kerjanya dilakukan dengan membuat kontrak sewa dengan pembelian secara perorangan maupun perusahaan. Meskipun barang sudah bisa digunakan oleh penerima kredit, namun hak barang masih menjadi milik perusahaan pembiayaan sampai pembayaran lunas. Jika penerima kredit tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, barang akan diambil oleh perusahaan dan dilelang untuk menutupi sisa pembayaran. Perusahaan pembiayaan umumnya menawarkan kredit kendaraan, KPR, anjak piutang, dan permodalan dana usaha. Yang keenam,
adalah pasar modal. Pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga jangka panjang seperti surat penyertaan modal atau saham dan obligasi. Caranya dengan mempertemukan pencari dana atau emiten dengan pemberi modal atau investor atau penanam modal. Para investor dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Yang ketujuh dan yang terakhir, perusahaan modal ventura. Perusahaan ini berfokus pada pembiayaan kredit tanpa jaminan. Mirip seperti pegadaian, namun perusahaan modal ventura memberikan modal kepada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha beresiko tinggi. Bentuk pembiayaan yang diberikan mulai dari obligasi hingga pinjaman khusus dengan syarat yang disepakati bersama. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhirnya. Terima kasih.